쿨러 인터 쿨러. 우와. 알았어. Setuju nggak kalau kehilangan sahabat itu jauh lebih menyakitkan daripada ditinggal pacar? Karena nyatanya mencari satu sahabat itu jauh lebih sulit daripada mencari 1000 musuh. Meski katanya setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, tapi yang namanya sahabat pasti akan selalu ada untukmu. Seperti sebuah pepatah yang pernah Bang Bejo dengar, kalau sahabat itu kayak bintang di langit. Kamu gak akan selalu bisa melihat dia, tapi kamu tahu kalau dia selalu ada untukmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1988 di Arab Saudi terlihat ada seorang pria bernama Dongwook yang sedang menyetir ugal-ugalan di tengah gurun pasir sambil ditemani dengan sahabat setianya yang bernama Jungi. Sejak dulu Dongwook memang bercita-cita ingin menjadi seorang pembalap profesional. Namun sayang sampai saat ini cita-cita itu masih belum bisa terwujud. Ia kini harus berpuas diri dengan hanya menjadi seorang kurir super kilat yang mengantarkan barang-barang ilegal. Dan hari itu adalah hari terakhir Dongwook bekerja menjadi kurir di Arab Saudi. Bosnya baru saja memberitahunya bahwa akan ada pertandingan balap mobil di Los Angeles. Untuk mempersiapkan pertandingan itu, Dongwook pun memutuskan untuk pulang kampung sebentar ke Seoul, Korea Selatan bersama Jungi. Sesampainya di Seoul, mereka langsung disambut oleh sahabat mereka yang lain yang bernama Boknam. Boknam ini adalah seorang supir taksi ilegal dan sewaktu lagi memindahkan barang-barang mereka ke bagasi, tiba-tiba muncul segerombolan orang berjas yang terus meneriaki Nam Dongwook. Takut kalau mereka adalah polisi, Dongwook pun dengan cepat menyuruh Boknam dan Jungi masuk ke dalam taksi. Lalu Dongwook pun langsung tancap gas meninggalkan bandara. Dan betapa kagetnya Dongwook dan Jungi saat mengetahui lingkungan sekitar tempat mereka tinggal yang kumuh itu ternyata telah digusur dan dihancurkan lantaran ada proyek pemeliharaan untuk Olimpiade. Gak berselang lama, musuh bebuyutan Dongwook yang bernama Galchi muncul dan menghalangi jalan. Dengan cepat, Dongwook pun langsung menunjukkan kelihayannya dalam adu kemudi. Setelah itu Dongwook dan teman-temannya pun berhasil sampai di markas mereka, yaitu Bangku. Di sana ada Yunhee yang merupakan adik sematawayang Dongwook. Kalau Dongwook anak geng mobil, Yunhee ini justru sebaliknya. Ia merupakan anak geng motor yang satu komunitas sama Dylan. Si panglima tempur kesayangan Milea, anjay. Lalu ada John si playboy yang demen banget nge-DJ. Kini geng yang bernama Seoul Vibe itu resmi bersatu kembali setelah sekian lama berpisah. Dongwook kemudian cerita tentang rencana dirinya yang akan mengikuti tanding balap mobil di Los Angeles. Ia mengajak gengnya itu untuk pergi ke sana, kalau perlu menetap di sana selamanya. Tentu saja mereka semua setuju. Lalu mereka pun lanjut bernostalgia dan sewaktu lagi asik-asiknya, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara gedoran yang begitu keras. Ternyata itu adalah ulah dari segerombolan orang berjas yang tadi ada di bandara. Dan siapa sangka mereka adalah orang suruhan dari seorang jaksa yang bernama Jaksaan. Tanpa berkelit-kelit, Jaksaan pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Ia ingin menawarkan geng itu sebuah kerjasama untuk menjadi mata-matanya dalam mengawasi seorang yang memiliki power paling kuat kedua di Korea Selatan. Ia adalah Presdir Kang In-suk yang diutus mantan presiden untuk melakukan pencucian uang dari pemerintahan periodenya dulu, di mana Kang In-suk ini adalah ratunya dari segala rentenir yang ada di Korea Selatan. Berdasarkan info yang Jaksaan dapatkan, para bandit itu sedang membuka loker kurir untuk mengantarkan barang-barang ilegal hasil pencucian uang. Untuk itulah Jaksaan ingin geng Seoul Vibe ini mengikuti tes kerja sebagai kurir pada keesokan harinya.
Yang mana tesnya itu mereka bakalan balap liar, tapi khusus untuk John, Jaksaan menugaskannya sebagai DJ. Dan apabila mereka berhasil menjalankan misinya, Jaksaan berjanji akan menghapus semua catatan hitam yang mereka lakukan selama ini dan akan mengirimkan mereka semua ke Los Angeles. Merasa itu adalah tawaran yang menguntungkan, mereka pun otomatis bersedia menerima tawaran tersebut. Dan sebelum beranjak pulang, Jaksaan pun memberikan mereka sebuah mobil yang bisa digunakan saat balap liar nanti. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera bergerak mempersiapkan semuanya, mulai dari memodifikasi mobilnya agar melaju lebih kencang sampai menentukan rute tercepat dalam mencapai garis finishnya nanti. 배달하면 돼. 출발은 대한극장 격차. 도움도 안 되는 새끼가 와가지고 씨. 저거 누가 데려가? 니들은 다쳐도 되지만 참. 아이씨, 못 나이지. Keesokan harinya setelah sampai di lokasi balapan, geng Soul Vape seketika kaget saat mendapati saingan mereka adalah para pembalap profesional. Dan siapa sangka ternyata Galci juga ikutan. Sebelum balapan dimulai, setiap peserta mendapatkan sebuah barang yang harus mereka antarkan dengan selamat sampai ke tujuan yang telah ditentukan. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, balapan liar ini pun dimulai. 앞에서 우회전, 커브는 2시. 형, 이제 어디로 가? Dan sesaat setelah berhasil memenangkan balapan itu, mereka kemudian dipertemukan dengan Presidir Kang In-suk di sebuah party. Di sana terlihat ada John yang lagi nge-DJ. Tanpa banyak basa-basi, Kang In-suk segera memperkenalkan mereka dengan tangan kanannya yang bernama Lee. Di mana Lee ini selalu mengantongi pistol kemanapun ia pergi dan gak akan segan-segan melenyapkan nyawa orang yang berani berkhianat pada bosnya itu. Lalu ada sekretaris cantik yang bernama Kim. Dengan cepat sekretaris Kim menjelaskan kalau mereka akan mengantarkan paket sebanyak 10 kali, yang kemudian mereka akan dibayar sebesar 250 juta won atau sekitar 3 miliar rupiah. Adapun syarat yang harus mereka taati saat menjadi kurir, yaitu mereka nggak boleh membuka isi paketnya, harus menjaga paket rahasia dan mengirimkan paketnya tepat waktu. Mendengar itu, mereka pun setuju dengan semua kesepakatan itu. Beberapa saat kemudian ketika geng Soul Vape ini mau pulang, Lee mendadak menghalanginya dan kemudian membakar habis mobil geng tersebut. 그러니까 더 빠른 차를 구해와야지. Mereka pun lalu melaporkan kejadian barusan pada Jaksaan. Gak mau misinya terbongkar, Jaksaan pun langsung membebaskan mereka untuk memilih mobil hasil sitaannya secara cuma-cuma. Namun alih-alih mendapatkan mobil mewah yang ada di sana, mereka malah dikasih mobil rongsokan dan disuruh untuk modif sendiri. Pada akhirnya mereka pun membawa 2 mobil rongsokan dan 1 mobil Jaksaan. Karena Jaksaan berpikir mobil yang bakal mereka pakai gak bakal balik dengan keadaan mulus. Maka dari itu mereka pun dikasih mobil buluk, bukan mobil yang bagus. Setelah itu Jaksaan pergi menemui atasannya yang bernama Jung. Jadi sebenarnya atasannya ini gak setuju dengan ide Jaksaan yang menyuruh geng Soul Vape memata-matai Kang In-suk, mengingat mereka punya power yang sangat besar yang sampai kapanpun akan susah untuk ditangkap. Meski begitu, Jaksaan tetap yakin kalau kali ini misinya pasti berhasil. Lagian orang-orang berkuasa itu gak ada yang mengenali rakyat jelata seperti geng Soul Vape.
Besoknya sebelum memulai kerja sebagai kurir, geng Soul Five ini dengan cekatan melakukan modifikasi terhadap mobil barunya itu. 피가. 그리고 우리 셋이 다 타야 하니까 포니는 3인승으로. 쿨러 인터 쿨러. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana geng Soul Five ini mulai mengantarkan paketnya. Setiap kali selesai mengantarkan paket, mereka akan mendapatkan sebuah cap. Setelah berhasil mendapat 5 cap, mereka dijanjikan akan memperoleh bonus tambahan. Lalu mereka pun bergegas mengirimkan paket dari satu tempat ke tempat yang lain. Meski sempat berpapasan dan dikejar polisi, tapi akhirnya mereka menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik. Sementara itu, John sudah mulai mendapatkan kepercayaan Kang In-suk untuk menjadi DJ di setiap partinya. Ia juga mulai berani mendekati sekretaris Kim. Malamnya ketika sedang berkumpul bersama jaksaan, John cerita kalau ia sempat melihat banyak benda antik yang disembunyikan di dalam paket pengiriman. Kemungkinan besar benda-benda antik itu adalah hasil dari pencucian uangnya. Selain itu, John melihat ada sebuah ruang rahasia. Hal itu lantas membuat jaksaan yakin kalau buku rekening semua dana gelap itu ada di dalam ruang rahasia itu. Ia lantas meminta John untuk menyelidikinya dan memberikan peringatan kepada yang lain agar selalu waspada. Di hari berikutnya, geng Soul Five diajak pergi ke sebuah kuil dan betapa kagetnya mereka saat melihat ada begitu banyak tumpukan uang yang tersimpan di dalam sebuah berangkas besar yang ada di kuil tersebut, di mana jumlah keseluruhan uang itu ada sekitar 50 miliar won atau setara dengan 578 miliar rupiah. Dan sebagai misi terakhir, mereka akan memindahkan semua uang itu ke tempat yang telah Kang In-suk tentukan. Mereka lalu bergegas melanjutkan kembali kerjaan mereka sebagai kurir, dan untungnya kali ini semua berjalan mulus tanpa hambatan apapun. Dan seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka pun mulai berubah menjadi lebih makmur dan menyenangkan. Sekarang mereka bebas mau makan apa aja tanpa perlu melihat harganya. Bahkan mereka juga mendapatkan sebuah apartemen mewah seharga 100 juta won atau sekitar 1,1 miliar rupiah sebagai bonus dari kerjaan mereka selama ini. Anjir. Di suatu pagi terlihat Yoonhee merengek minta Boknam menemaninya menonton penyanyi idolanya secara live di studio dahsyat. Waduh. Awalnya Boknam menolak, tapi pas tahu di sana ada bakalan penyanyi idolanya juga, Boknam pun langsung mengiyakan ajakan Yoonhee. Dongwook yang mendengarnya pun segera mengingatkan kalau nanti masih ada paket yang harus mereka antarkan. Dengan cepat Yoonhee dan Boknam pun berjanji kalau mereka akan pulang tepat waktu. Namun sayang, janji hanyalah janji. Dongwook pun akhirnya berangkat hanya berdua dengan Junki. Mengingat mereka sudah terlambat dan Dongwook langsung tancap gas. Sialnya ada truk besar yang terus saja menghalangi perjalanan mereka. Rupanya truk besar itu adalah perbuatan Lee, dan betapa syoknya mereka saat melihat Lee telah menyandra Boknam dan juga Yoonhee. Di situ Lee meminta mereka mengaku kalau mereka telah membocorkan rahasia pengiriman paket ini. Apabila mereka nggak mau ngaku, satu tembakan akan melayang ke Yoonhee. Gak mau adiknya jadi korban, Dongwook bersedia menukarkan nyawanya dengan Yoonhee. Karena sampai kapanpun ia nggak akan mau membuka mulut. Dan ketika pistol itu akan ditembakkan tiba-tiba saja. Ternyata semua itu adalah prank. Lee sengaja melakukannya untuk membuktikan kalau geng Soul Five bisa menjaga rahasia walau di situasi yang terdesak sekalipun. Dan atas kejadian barusan, Dongwook segera menemui jaksaan. Ia ingin menyudahi semuanya karena kalau sampai terus-terusan dilanjutkan, nyawa mereka benar-benar bisa melayang. Sontak saja jaksaan langsung menghalanginya. Ia ingin Dongwook berpikir kalau misi ini semata-mata bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua rakyat yang telah bersusah payah mengumpulkan uang itu, namun malah dikorupsi oleh Kim In-suk.
Ia nggak ingin para tikus berdasi itu semakin memperkaya dirinya, sementara rakyat semakin terperosok ke jurang kemiskinan. Mendengar itu, Donwook tetap gak peduli, mengingat alasannya ingin cepat-cepat pindah ke Los Angeles karena ia sudah muak dengan negaranya sendiri. Saya bisa relate, Mas. Di sisi lain, John Wook terlihat mulai mengeluarkan pesonanya untuk mendekati sekretaris Kim, hingga akhirnya mereka pun menghabiskan malam berdua. John kemudian memanfaatkan momen itu untuk menduplikat sebuah kunci dari ruang rahasia Kang In-suk yang sempat John bahas waktu itu. Lalu John pun buru-buru menyampaikan kabar bahagia itu ke gengnya. Namun sayang, Donwook telah membulatkan tekadnya untuk berhenti jadi mata-mata. Di situ John terus mencoba untuk membujuk Donwook agar segera mengubah pikirannya. Dan yang terjadi kemudian, Donwook dan John malah terlibat perdebatan yang sangat sengit. John pun dengan cepat mengatakan kalau Donwook hanyalah seorang pecundang yang sering menyalahkan orang lain dan kabur dari tanggung jawab. Seharusnya Donwook bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang udah ia mulai, bukannya malah lari ketakutan seperti ini. Sekarang semua terserah pada Donwook. Kalau memang ia gak mau lagi melanjutkan semuanya, John sama sekali gak peduli. Meski gak ada Donwook, John dan yang lainnya telah sepakat untuk tetap melanjutkan misi itu sampai titik darah penghabisan. Dan sesaat setelah menemani jaksaan, mereka segera bergerak melakukan rencana berikutnya, di mana Yeonhee akan menyamar sebagai cleaning service agar bisa menyelinap masuk ke ruang rahasia Kang In-suk dengan kunci duplikat John. Sementara itu, John akan membantu mengalihkan perhatian para penjaga keamanan yang ada di sana. Setelah berhasil mendapatkan buku rekeningnya, Yeonhee lantas buru-buru kabur. Tapi sayangnya penyamaran Yeonhee keburu ketahuan. Ia pun langsung berlari secepat kilat. Di tengah pelariannya, ia tiba-tiba saja ditarik oleh seseorang. Dan rupanya orang yang menarik Yeonhee itu adalah Donwook, kakaknya sendiri. Setelah dipikir-pikir lagi dalam keadaan yang lebih tenang, Donwook gak sampai hati membiarkan adik dan para sahabatnya berjuang mati-matian menyelesaikan misi itu tanpa dirinya, sementara dirinya kabur. Dan akhirnya Donwook setuju melanjutkan misi itu. Di lain tempat terlihat Lee sedang mendengar rekaman dari alat penyadap yang kemudian membongkar segala rahasia antara geng Soul Vibe dengan jaksaan. Tanpa pikir panjang, Lee langsung melaporkannya ke Kang In-suk yang saat itu baru saja menyantap makanannya. Seketika itu juga mood makan Kang In-suk langsung terjun bebas. 니를 키워주는 사람은 Sementara itu, Donwook dan John pergi ke kantor jaksaan untuk menyerahkan buku rekeningnya. Namun sewaktu sampai di sana, mereka seketika terlonjak kaget saat melihat tuh kantor udah berantakan kayak kapal pecah. Dan pas ninggalin kantor, John mendengar suara jaksaan dan menyuruh Donwook untuk pergi duluan. Mendadak Donwook dihinggapi perasaan tidak enak, dan bener aja begitu sampai di luar kantor tiba-tiba bersamaan dengan itu, Donwook mendengar suara John yang menyuruhnya untuk lekas pergi dari sana. Dengan cepat Donwook mengambil kunci mobil jaksaan dan ia pun buru-buru menyalakan mesin mobilnya. Karena John udah tertangkap oleh Lee, dengan sangat berat hati Donwook pun pergi sendirian. Dan betapa sakit hatinya Donwook begitu mendapati kenyataan kalau markasnya telah dibakar habis oleh Lee hingga gak tersisa apapun lagi. Donwook lalu mengajak yang lainnya untuk segera meninggalkan markas. Dan setelah itu mereka nggak sengaja melihat berita kalau saat ini Donwook telah dituduh menjadi pembunuh jaksaan. Sementara adik dan sahabat-sahabatnya itu ikut difitnah telah menggelapkan uang. Di tengah keputusasaan itu, Donwook gak sengaja mendengar sebuah rekaman yang sempat direkam mendiang jaksaan dulu. Hal itu tentu saja menjadi kunci untuk dirinya membalaskan semua dendamnya kepada Lee dan juga Kang In-suk. Ia bersumpah akan menjebloskan tuh dua bandit ke dalam penjara.
Lalu Dongwook pun pergi menemui Jung untuk menyerahkan buku rekening Kang In-suk. Gak hanya itu, Dongwook juga mengajak Jung agar mau bekerja sama menangkap para bandit itu. Awalnya Jung menolaknya karena ia tahu Kang In-suk sudah menyuap Jaksa Agung. Tapi setelah melihat kesungguhan Dongwook yang ingin membuktikan kebenarannya, Jung pun seketika luluh. Ia lantas bersedia bersama-sama menangkap Kang In-suk dan semua antek-anteknya, termasuk juga Lee. Bagaimanapun juga mereka nggak ingin pengorbanan Jaksaan selama ini terbuang sia-sia. Perjuangan Jaksaan untuk memberantas korupsi yang telah mendarah daging itu sangat pantas untuk dilanjutkan. Di sisi lain, John terus saja disiksa oleh Lee sampai ia mau membuka suaranya tentang keberadaan sahabat-sahabatnya yang lain. Meski terasa sangat menyakitkan, namun John gak pernah mau mengkhianati sahabat-sahabatnya. Bahkan saat ia diperlihatkan potongan tangan dari sekretaris Kim, John tetap diam 1000 bahasa. Malamnya, Dongwook mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Ia mula-mula mencari tahu keberadaan John. Setelah itu, Dongwook mengajak Bok-nam dan Joon-gi untuk menantang Lee agar segera keluar dari tempat persembunyiannya. Dan gak butuh waktu lama, Lee pun keluar. Tanpa banyak basa-basi, Dongwook ingin segera Lee membebaskan John. Tapi karena Lee gak mau melakukannya, Dongwook pun terpaksa memutar rekaman milik Jaksaan. Dalam rekaman itu terdengar kalau Kang In-suk akan membuat Lee menanggung semua kesalahannya apabila rencananya nanti gagal total. Mendengar semua itu, Lee pun langsung marah besar. Dongwook kemudian memanfaatkan kesempatan itu agar Lee masuk dalam perangkapnya. Jadi Dongwook akan mengantarkan sisa uang haram itu kepada Lee sebelum akhirnya Lee kabur. Dan supaya Lee percaya dengan omongannya itu, ia sama sekali gak keberatan jika salah satu anak buahnya nanti ikut mendampinginya mengantarkan uang itu. Tanpa pikir panjang, Lee pun setuju. Keesokan harinya, Dongwook dan Joon-gi mendatangi markas Golji. Di situ tanpa banyak omong, Dongwook ingin meminjam 1 hari aja markasnya Golji. Meski ibu Golji telah mempersilakannya dengan senang hati, tapi Golji tetap gak memberikan izin. Dan untuk meluluhkan hati Golji, Dongwook pun langsung memberikan tuh 2 bocah sepatu Air Jordan 3 Limited Edition. Tentu saja Golji pun berubah pikirannya hanya dalam sekejap. Ya kalau Bang Bejo juga berubah pikiran sih kalau itu. Lalu dengan secepat kilat, Dongwook dan yang lainnya memodifikasi mobilnya sesuai dengan tema Olimpiade yang akan berlangsung esok hari, bertepatan saat ia menjalankan misi balas dendamnya. Setelah itu, Dongwook pun mulai menjelaskan satu persatu rencananya. Dan besoknya tibalah hari di mana geng Soul Five mengeksekusi rencananya. Pertama-tama semua sisa pencucian uang mulai diangkut ke mobil Dongwook. Gak lama kemudian mereka berangkat secara beriringan. Bersamaan dengan itu, Yeonhee buru-buru menyelamatkan John dengan menyamar sebagai biksu. Setelah itu, Yeonhee pun menelpon Joon-gi kalau misi telah berhasil. Gak lama dari itu, Joon-gi langsung memberikan kode pada Dongwook dengan sebuah kembang pagi. Dongwook yang melihatnya pun detik itu juga langsung memulai aksi balas dendamnya. Beberapa saat kemudian, Bok-nam datang membantu Dongwook. Sialnya mobil Bok-nam malah terbalik dan ia kemudian kesusahan membuka sabuk pengaman mobilnya. Dan di tengah kepasrahannya itu, John tiba-tiba datang menyelamatkannya di waktu yang tepat sebelum akhirnya mobil Bok-nam meledak. Sementara itu, Dongwook masuk ke dalam barisan karnaval, lalu menyuruh Golji untuk menyemprotkan asap ke arah mobil Lee. Dengan begitu, Dongwook mampu melaju lebih dulu. 이게 서울 바이브다.
Sesampainya di bandara, Lee ternyata masih terus berusaha mengejar Dongwook sampai beberapa kali mengeluarkan tembakan. Dan tepat saat mobil Lee oleng, Jung datang bersama petugas polisi yang lain. Dan sewaktu mau ditangkap, mobil Lee tiba-tiba saja meledak. Di sisi lain, John terus mendorong mobil Dongwook dengan sekuat tenaga agar tuh mobil buruan masuk ke dalam pesawat yang udah mulai lepas landas itu. Ia bagian belakang pesawat sengaja dibuka untuk akses masuk mobil angkutan sisa pencucian uang. Dan betapa syoknya Kang In-suk pas tahu ternyata yang mengangkut sisa uang pencuciannya adalah Dongwook. Ia lantas menghujani Dongwook dengan pukulan. Dan tanpa sepengetahuan Kang In-suk, Dongwook diam-diam telah merekamnya dengan kamera tersembunyi yang ada di mobilnya. Setelah merasa cukup, Dongwook pun buru-buru cabut dari sana. Dan alhamdulillahnya Dongwook masih selamat dan terlihat begitu ada banyak uang yang masih berterbangan di udara. Jadi ingat dulu pas kecil sering teriak ke pesawat minta duit. Dan pada akhirnya Kang In-suk pun masuk penjara. Sementara itu geng Saw Five terlihat sedang berziarah ke pemakaman caksaan. Setelah itu Dongwook pun memamerkan hasil uang yang berhasil ia kumpulkan dari uang yang waktu itu berterbangan di udara. Kini semua kekayaan Kang In-suk telah jatuh ke tangan Dongwook dan ia pun telah siap memboyong sahabat-sahabatnya itu untuk memulai kehidupan baru di Los Angeles. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.